Oke, bertemu kembali di channel. Semoga masih semangat ya dalam menghadapi tahap kedua ya dari seleksi CPNS, yaitu tahap SKB. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing, kita akan belajar terkait materi Undang-Undang Rumah Sakit ya, Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009. Nah, bagi tenaga kesehatan bisa dokter, perawat, bidan, apoteker, kesehatan masyarakat dan sebagainya itu nanti bisa mempelajari dari video ini, karena soal SKB terkait undang-undang banyak sekali yang muncul. Oke, sebelum masuk ke materi, kami mohon dukungan dari teman-teman sekalian untuk mensubscribe ya channel kami Perawat Online, atau juga bisa memfollow IG kami di Saktia Institute. Kemudian silakan like, kemudian bisa komen, kemudian boleh di-share. Semoga postingan video ini semakin luas manfaatnya ke teman-teman sekalian. Oke. Oke, yuk siap-siap teman-teman, kita akan belajar terkait Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009. Nah, sudah siap semuanya? Oke, langsung saja kita mulai kisi-kisi terkait Undang-Undang Rumah Sakit. Nah, oke, soal pertama ya. Apa yang dimaksud rumah sakit sesuai Undang-Undang Rumah Sakit ya, atau apa sih pengertian dari rumah sakit sesuai dengan Undang-Undang Rumah Sakit ya. Nah, sesuai dengan pasal 1 ayat 1 yang menerangkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Nah, jadi ini adalah pengertian dari rumah sakit sesuai dengan pasal 1 ayat 1. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa asas penyelenggaraan rumah sakit sesuai Undang-Undang Rumah Sakit? Nah, ini ya, sesuai dengan pasal 2 dari Undang-Undang Rumah Sakit yang berisi rumah sakit diselenggarakan itu berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti-diskriminasi, pemerataan, perlindungan, dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Nah, jadi asasnya itu adalah Pancasila, kemudian didasarkan dengan nilai-nilai yang saya beri warna merah ini. Nah, ini adalah nilai-nilai dari penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan pasal 2. Oke, kita lanjutkan. Apa tugas dan fungsi penyelenggaraan rumah sakit sesuai Undang-Undang Rumah Sakit? Ya, apa sih tugas dan fungsi dari rumah sakit? Nah, oke, ada 2 pasal ya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi dari rumah sakit. Nah, sesuai dengan pasal 4 dan 5. Pasal 4 itu menerangkan tugasnya. Ya, di sini disebutkan rumah sakit itu mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Nah, ini adalah tugas rumah sakit, yaitu memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 5, itu adalah fungsi dari rumah sakit. Ya, ada 4 poin fungsi dari rumah sakit. Yang pertama,
penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Yang kedua, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Nah, yang keempat fungsinya yaitu penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Nah, poin keempat ini adalah berhubungan dengan penelitian ya, terkait tentang teknologi di bidang kesehatan. Oke, jadi itu pasal 4 dan 5 yang menerangkan tentang tugas dan fungsi dari rumah sakit. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Apa yang dimaksud gawat darurat sesuai Undang-Undang Rumah Sakit? Nah, ini tadi ada satu pelayanan rumah sakit yaitu gawat darurat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gawat darurat sesuai dengan Undang-Undang Rumah Sakit? Oke, sesuai dengan pasal 1 ayat 2. Nah, gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Nah, intinya adalah suatu kondisi yang harus segera dilakukan untuk ini ya, penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Ini adalah yang dimaksud dengan gawat darurat berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Rumah Sakit. Oke, soal berikutnya. Apa tujuan diselenggarakannya rumah sakit sesuai Undang-Undang Rumah Sakit? Nah, ini adalah tujuan dibentuknya rumah sakit. Kita lihat. Sesuai dengan pasal 3. Nah, sesuai dengan pasal 3. Di sini ada 4 poin tujuan rumah sakit ya. Yang pertama yaitu mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan, rumah sakit, dan sumber daya manusia di rumah sakit. Yang ketiga, meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit. Dan yang terakhir yaitu memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit. Nah, ini adalah tujuan diselenggarakannya rumah sakit sesuai dengan pasal 3. Ada 4 poin ya, teman-teman. Oke, berikutnya. Bagaimana pengaturan SDM rumah sakit sesuai Undang-Undang Rumah Sakit? Nah, ini adalah pengaturan sumber daya manusia yang ada di rumah sakit atau petugas-petugasnya. Oke, sesuai dengan pasal 12 ya diterangkan terkait sumber daya manusia rumah sakit. Ya, ayat 1, persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 di atas, yaitu ini, intinya adalah rumah sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, kemudian tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah sakit,
dan tenaga non-kesehatan. Nah, ini adalah sumber SDM yang wajib ada di rumah sakit. Kemudian ayat 2 juga menjelaskan jumlah dan jenis SDM sebagaimana yang dimaksud ayat 1 tadi harus sesuai dengan jenis dan klasifikasi rumah sakit. Ayat 3-nya, rumah sakit harus memiliki data ketenagaan yang melakukan praktek atau pekerjaan dalam penyelenggaraan rumah sakit. Ayat 4, rumah sakit dapat memperkerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Ya, jadi ada hal-hal yang harus dipenuhi apabila dibangunnya atau diadakannya rumah sakit. Tadi ini sudah disebutkan ya, adanya SDM-nya harus apa saja, kemudian jumlah dan jenisnya itu disesuaikan dengan jenis dan klasifikasi rumah sakit. Rumah sakit juga bisa memperkerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan, artinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan rumah sakit tersebut. Oke, berikutnya, apa perbedaan rumah sakit publik dan rumah sakit privat menurut Undang-Undang Rumah Sakit? Ya, ada rumah sakit publik, ada rumah sakit privat. Ya, sesuai dengan pasal 20 dan 21. Ya, pasal 20 itu menjelaskan tentang rumah sakit publik, yaitu dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Nah, sedangkan pasal 21-nya menerangkan tentang rumah sakit privat, yaitu dia dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero. Nah, ini ya, jadi perbedaannya adalah ini. Kalau rumah sakit publik itu dikelola oleh pemerintah, Pemda, dan dia prinsipnya adalah nirlaba. Kalau rumah sakit privat itu dikelola oleh badan hukum, namanya saja privat atau swasta, maka dia butuh namanya profit dengan tujuan keuntungan, berbentuk perseroan terbatas atau persero. Ini adalah perbedaan rumah sakit publik dan rumah sakit privat sesuai dengan pasal 20 dan 21. Oke, soal berikutnya, apa saja klasifikasi rumah sakit umum sesuai Undang-Undang Rumah Sakit? Ya, klasifikasi rumah sakit umum. Kita lihat. Ada apa saja? Nah, sesuai dengan pasal 24. Nah, pasal 24. Klasifikasi rumah sakit umum itu terdiri atas dibagi 4 ya. Rumah sakit umum kelas A, kemudian rumah sakit umum kelas B, rumah sakit umum kelas C, dan rumah sakit umum kelas D. Ya, jadi dibagi menjadi 4, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Itu adalah pembagian dari rumah sakit umum. Oke, soal selanjutnya. Apa saja klasifikasi rumah sakit khusus sesuai Undang-Undang Rumah Sakit? Kalau sebelumnya terkait rumah sakit umum, sekarang adalah klasifikasi dari rumah sakit khusus. Ya, beda ya. Oke, kita lihat sesuai dengan pasal 24 juga sama. Ya, klasifikasi rumah sakit khusus terdiri atas dibagi 3, yaitu kelas A, rumah sakit khusus ya. Rumah sakit khusus kelas A, rumah sakit khusus kelas B, rumah sakit khusus kelas C. Ya, jadi kalau rumah sakit khusus dibagi hanya ada 3, kelas A, kelas B, dan kelas C. Oke, soal terakhir ya pada video kali ini. Bagaimana pengaturan akreditasi rumah sakit sesuai Undang-Undang Rumah Sakit? Nah, kita sekarang membahas tentang akreditasi. Oke, sesuai dengan pasal 40. Nah, pasal 40 ayat 1 menerangkan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali. Nah, perhatikan ya, minimal 3 tahun sekali itu rumah sakit harus diakreditasi. Ayat 2, akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suatu lembaga independen
baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. Yang ketiga, lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Menteri. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 nanti diatur dengan peraturan Menteri. Ya, jadi intinya adalah setiap 3 tahun sekali rumah sakit harus direakreditasi. Siapa yang mengakreditasi adalah lembaga independen, ya baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang tentunya itu sudah ditetapkan oleh Menteri. Ya, seperti itu. Oke, kita sampai di penghujung video pada kesempatan kali ini. Ya, sukses selalu ya buat teman-teman yang masih berproses ya dalam mengikuti seleksi CPNS pada periode ini. Semoga semuanya dapat berjalan lancar dan impian teman-teman semua bisa tercapai menjadi PNS di tahun 2020 ini tentunya. Ya, jangan lupa subscribe ya channel kami Perawat Online dan jangan lupa juga aktifkan lonceng ini supaya selalu update video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.